Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Ahmad Ar-Rifai wa syahbahidina Naqsyabandi wa syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi ma'asisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Samsuri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Nabi TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, terutama nikmat iman, Islam dan taufik. Karena hanya dengan nikmat-nikmat tersebut pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita menjadi amalan salihan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji billahi ta'ala. Kita sampai pada hadis nomor 139. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yawma 'idin yal'abu sudanu bid-darqi wal hirabi fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina an tanzuri fa qultu na'am fa aqamani wara'ahu khatti ala khattihi wa yaqulu dunakum bani arfidah hatta idza maliltu qala hasbuki qultu na'am qala fadhhabi. Ana Aisyah, saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat wasdawu sapa Aisyah, kana ana yauma idin ing dalem dinane riyaya yal'abu tulanan sapa asudanu pira-pira wong Sudan bidaraqi kelawan tameng wal khirabilan kelawan tombak kelawan pira-pira tombak. Fa imma sa'altu, maka ana kalane takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa imma qalalan ana kalane wis dawuh sapa Rasulullah tashtahina ana ta demen sapa sira wadon antan zuri ing yen to ningali sapa sira wadon faqultu nuli jawab sapa ingsun na'am inggih fa aqamani nuli jumenengaken sapa Kanjeng Nabi ing ingsun waraahu ing dalem burine Kanjeng Nabi khati pipi ingsun ala khatihi ing atase pipine Kanjeng Nabi wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi tunakum netepono sapa sira kabeh ing permainan iki Bani Arifidata hatta idza maliltu sehingga tatkalane wis hatta idza maliltu sehingga tatkalane wis waleh sapa ingsun qala dawuh sapa Kanjeng Nabi hasbuti nyukupi ing sira wadon kultu ya ana tawus nyukupi ing sira wadon kultu jawab sapa ingsun na'am ini qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fadhabi mongko lunga sapa sira kabeh. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah berkata pada hari raya As-Sudan, orang-orang Sudan itu bermain dengan tameng, perisai dan tombak. Fa'imma sa'altu, ini keraguan dari Sayyidah Aisyah. Ketika itu apakah saya bertanya kepada Rasulullah atau Rasulullah yang bertanya? Di sini keraguan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apakah ketika itu aku Aisyah yang bertanya kepada Nabi atau Nabi yang bertanya kepadaku? Pertanyaannya, wahai Aisyah, apakah kamu suka untuk melihatnya? Melihat orang-orang Sudan itu bermain dengan perisai atau tameng dan tombak. Lalu aku menjawab, na'am, iya, saya suka. Faqamani, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikanku di belakang beliau. Di belakang beliau agar tertutup, itu yang dimaksud faqamani wara'ahu khatti ala khattihi. Dan beliau mengatakan dunakum, dunakum artinya di sini tetaplah kalian bermain wahai Bani Arfidah, memberikan semangat Nabi agar permainannya itu dilanjutkan. Hatta idza maliltu, sehingga ketika saya sudah bosan, artinya sudah lama melihatnya, sudah bosan, maka kemudian Nabi mengatakan, apakah sudah cukup melihatnya? Kemudian kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan iya. Kemudian Nabi bersabda, fadhhabi, maka pergilah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa permainan tertentu itu diperbolehkan. Artinya tidak semua bentuk permainan itu diharamkan, tetapi ada permainan-permainan yang diperbolehkan dan juga ada permainan-permainan yang diharamkan. Permainan-permainan yang diharamkan tentu saja permainan-permainan yang mengandung unsur misalnya perjudian, itu diharamkan. Atau permainan-permainan yang memang mengandung unsur tahmin, unsur yang dia istilahnya dalam bahasa kita itu dia tidak menggunakan otak sama sekali.
Jadi untung-untungan. Permainan yang mengandung unsur misalnya untung-untungan, yang untung ya dia yang menang, yang nggak untung ya dia nggak menang, gitu saja. Ada kalanya permainan-permainan seperti itu atau sebagian permainan itu hukumnya haram, ada permainan-permainan yang hukumnya itu adalah halal. Nah, di sini ada sebuah permainan yang dimainkan oleh orang-orang Sudan di hari raya, yaitu permainan dengan menggunakan tameng, garok dan hirok, yaitu tombak. Nah, seperti apa bentuk permainannya kita tidak mengetahui secara pasti. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-Habasyah yal'abuna fil masjid. Jadi orang-orang Habasyah yang mereka bermain di dalam masjid. Yang menunjukkan bahwa jenis permainan ini itu adalah jenis permainan yang halal, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istrinya, apakah kamu suka melihatnya? Kemudian Nabi Sayyidah Aisyah menjawab, iya, saya suka. Kemudian Nabi membiarkan Sayyidah Aisyah, mempersilahkan Sayyidah Aisyah untuk melihat permainan tersebut dimainkan, yang dalam satu riwayat itu malah dilakukan di dalam masjid. Meskipun Nabi ketika itu dikatakan fa'aqamani wara'ahu khatti ala khattihi, maksudnya Sayyidah Aisyah itu agak di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li ajli satar, agar Sayyidah Aisyah itu bisa tertutup tetapi tetap bisa melihat permainan yang sedang dimainkan oleh orang-orang Sudan atau orang-orang Habasyah ketika itu. Bahkan Nabi memberikan semangat kepada para pemainnya dengan mengatakan dunakum bani arfidah, artinya tetaplah kalian bermain dengan permainan ini, wahai bani arfidah. Bani arfidah itu adalah kakek, istilah ya, nama dari seseorang yang merupakan kakek pertama dari Bani Habasyah, sehingga mereka disebut Bani Arfidah. Artinya tetaplah kalian untuk bermain dengan permainan ini, karena permainan itu menyenangkan. Sayyidah Aisyah suka untuk melihatnya. Sampai Sayyidah Aisyah kemudian bosan karena sudah lama melihatnya. Kemudian kalau Nabi bertanya, apakah sudah cukup kamu melihatnya? Kalau sudah, ya sudah. Kemudian beliau dipersilahkan untuk pergi. Ini hanya menunjukkan itu yang kita pahami, yaitu tentang bahwa tidak segala jenis permainan itu diharamkan, tetapi ada jenis-jenis permainan yang diperbolehkan. Jadi selama permainan itu tidak mengandung unsur perkara yang maksiat seperti judi, atau permainan yang hanya sifatnya untung-untungan, atau permainan yang bisa melalaikan seseorang dari kewajiban, atau permainan yang bisa mendorong seseorang melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka permainan-permainan seperti itu diperbolehkan. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis 140. Yudhkaru Ali bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yudhkaru dan sebutakan Ali bin Umar saking Ibni Umar. Ani Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa kanjeng Nabi, ju'ila dan dadeaken apa rizqiku tahta zilli rumhi, tahta zilli rumhi ing dalem bayang-bayang tombakku. Wa ju'ila lan den dadeaken apa azillatu ino wasigharulan cilik tegese bayar jizyah alaman ing atase wong
khalafa kang nulayani sapa man amri ing perintah ingsun, ing urusan ingsun ka ing perintah ingsun. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rizkiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Ini maksudnya adalah apa? Ghanimah. Ghanimah. Wa ju'ila dzillatu, dan kerendahan serta membayar jizyah itu dijadikan pada orang yang menentangku. Artinya yang menentang Islam, dan mereka hidup di daerah atau negeri orang Islam. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam syariat Islam itu ada istilah ghanimah, biasa dimaknai dengan harta rampasan perang. Ketika terjadi peperangan di antara orang Islam dan orang kafir, jihad fisabilillah, kemudian orang-orang kafir itu kalah, maka ada yang disebut dengan harta ghanimah, harta rampasan perang. Kuda-kuda yang ditinggalkan, kemudian harta-harta kekayaan, misalnya orang yang berperang itu bawa pedang, bawa tombak, itu kan bernilai harta. Kalau dijual itu ada harganya. Atau mungkin yang berperang itu dia memakai baju besi, itu juga ada harganya. Atau yang berperang itu dia bawa uang, misalnya uang emas, atau dia bawa gelang, atau dia bawa kalung, misalnya kalau perempuan dan semacamnya. Harta yang ditinggalkan atau orang kafirnya mati, di situ ada harta benda yang ditinggalkan oleh dia, ditinggal mati atau ditinggal lari, maka harta itu namanya harta ghanimah, harta rampasan perang. Itu halal untuk umat Islam, tetapi ada pembagian yang sudah ditentukan oleh syarak. Tidak boleh seseorang kemudian langsung mengambilnya begitu saja. Misalnya tentara Islam melihat, ini ada gelang emas, misalnya langsung diambil untuk dia. Atau kemudian ini ada kudanya bagus, biar untuk saya saja. Tidak bisa seseorang mengambilnya secara langsung untuk dimiliki sendiri, tetapi ada mekanisme atau cara yang sudah ditentukan oleh Islam dalam membagi ghanimah. Di antara yang berhak untuk mendapatkan ghanimah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang dapat ghanimah, tetapi ada orang-orang tertentu. Sebagaimana dalam zakat itu ada yang disebut mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Dalam ghanimah itu juga ada orang-orang yang berhak untuk menerima ghanimah. Kalau zakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dari Banu Hashim dan Banu Muttalib tidak berhak untuk mendapatkannya. Tetapi kalau ghanimah, maka Banu Hashim, Banu Muttalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mendapatkan bagian dari harta ghanimah tersebut. Sehingga Nabi mengatakan bahwa rizkiku itu dijadikan tahta zilli rumhi, karena dari peperangan. Tahta zilli rumhi artinya dari peperangan yang kemudian menghasilkan ghanimah. Dari situ Nabi kemudian mendapatkan rizki, karena itu halal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ghanimah di sini yang perlu juga kita ketahui, tidak mesti terjadi sebuah peperangan. Bisa setelah peperangan, seperti yang tadi kita ceritakan, harta itu orang kafir kalah, kemudian harta itu ditinggalkan. Ada kalanya terjadi peperangan, belum terjadi peperangan, tentara Islam sudah datang, kemudian mereka berlarian
Mereka berlarian pergi, belum terjadi perang, mereka sudah ketakutan, lari meninggalkan harta yang mereka miliki. Maka itu juga disebut ghanimah. Dengan ketentuan apa? Dengan ketentuan mereka sudah bertemu atau sudah melihat kedatangan umat Islam, kemudian mereka lari. Tapi jika enggak terjadi seperti itu, misalnya mereka lari sendiri, nggak ada tentara Islam datang, mereka lari sendiri, maka itu tidak disebut sebagai ghanimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah sesuatu hal yang halal. Ghanimah itu adalah harta yang halal. Bahkan orang-orangnya yang ditangkap, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu juga dibagi-bagi sebagai harta rampasan perang yang kemudian dijadikan sebagai hamba sahaya atau abad. Kalau laki-laki abad, kalau perempuan amat. Jadi budak laki-laki, amat budak perempuan, dibagi-bagi di antara orang-orang yang berhak untuk menerima harta ghanimah, dijadikan sebagai budak. Bahkan amat yang perempuan itu juga halal untuk digauli oleh pemiliknya. Ini ketentuan di dalam syariat Islam, dan ini sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang buruk. Karena sebagian orang yang tidak suka dengan Islam, mereka mencela ini. Mereka mencela ini dengan mengatakan Islam itu agama yang sadis, sehingga dikatakan bahwa Nabi saja rezekinya itu di bawah tombaknya atau di bawah pedangnya. Artinya dengan itu kemudian merampas harta orang-orang kafir dan seterusnya. Nah, kita dalam Islam, kebaikan itu adalah yang dianggap baik oleh syara, dan keburukan adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara. Al-hasan ma hassanahu syara, wal qabih ma qabbahahu asy-syara. Jadi sesuatu itu baik. Kapan sesuatu itu disebut baik? Apabila syara, Al-Quran dan hadis menganggap itu baik. Dan buruk, kapan sesuatu itu dianggap buruk? Yaitu ketika ma qabbahahu syara, ketika syara menganggap itu buruk, maka sesuatu itu buruk. Kebaikan dan keburukan bukan berdasarkan pandangan, pendapat atau pikiran kita. Tidak, tetapi berdasarkan pandangan syara. Terkadang kita menilai sesuatu itu buruk, padahal itu baik menurut syara. Terkadang kita menilai sesuatu itu sebaliknya, kita menilainya sebagai buruk, ternyata baik menurut syara. Ternyata kita menilainya baik, ternyata buruk menurut syara. Yang jadi pedoman adalah penilaian syara, bukan penilaian manusia. Sering seseorang itu membenturkannya. Ketika sesuatu itu dianggap buruk menurut pendapatnya, menurut pikirannya, kemudian syara dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi pendapat dia. Sehingga sering seseorang kemudian mengabaikan hukum syara dengan anggapan bahwa hukum syara itu sesuatu hal yang tidak baik menurut dia. Nah, itu yang harus diwaspadai, dan kita pahami. Jangan sampai kemudian seseorang menyimpang dari sisi pemahaman menjadi liberal misalnya, dikarenakan dia tidak memandang kebaikan keburukan berdasarkan pandangan syara, tetapi berdasarkan pendapatnya sendiri. Hadirin rahimakumullah. Wa ju'ila dhillatu was-sigharu 'ala man khalafa amri. Nah, barang siapa yang menentang Nabi, menentang Islam, mereka sudah bisa ditundukkan oleh Islam, tetapi mereka tetap dalam kekufurannya, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka mereka direndahkan.
kedudukan mereka menjadi rendah, dan kemudian mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Itu yang dimaksud dengan as-sighar, itu adalah membayar jizyah setiap tahun. Setiap tahun membayar jizyah. Jizyah bukan pajak, tetapi semacam itu, sesuatu yang dibayar pada setiap tahun untuk pemerintahan Islam, sebagai konsekuensi jaminan keamanan dia hidup di negara orang Islam. Itu jizyah yang harus dia bayarkan dalam setiap tahunnya dengan jumlah tertentu yang sudah ditentukan juga oleh oleh pemerintah Islam. Hadirin rahimakumullah, sekarang tidak ada orang kafir, tidak ada yang membayar jizyah, karena memang pemerintahan yang yang menerapkan hukum Islam itu tidak ada pada masa sekarang. Secara formal menerapkan hukum Islam itu tidak ada, sehingga jizyah itu tidak ada, ghanimah itu juga tidak ada lagi, karena nggak ada peperangan. Bagaimana bisa mendapatkan ghanimah? Ghanimah hanya ada ketika terjadi sebuah perang jihad antara umat Islam dan orang kafir, dan umat Islam yang memenangkan peperangan itu. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa. Anna Nabiyya saat mereka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rakhasa aweh keringanan, aweh rukhsah utawa aweh keringanan. Li Abdurrahman ibn Auf, kanggo Abdurrahman ibn Auf. Wa Zubair lan kanggo Az-Zubair ibn al-Awwam. Fi qamisin ing dalam kamis min haririn saking saking sutra, min hikkatin saking sutra hikkah. Itu jenis dari harir. Kanat kang ono apa harir min hikkah bihima kelawan karone Abdurrahman ibnu Auf wa Zubair ibnu al-Awwam. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Jadi dalam usul fikih ada istilah azimah, hukum azimah dan hukum rukhsah. Azimah itu hukum dasar. Hukum dasar, misalnya hukum dasarnya itu haram, kemudian menjadi diberi rukhsah, artinya diberikan keringanan. Yang asalnya haram kemudian menjadi halal, misalnya yang asalnya wajib menjadi tidak wajib, itu namanya rukhsah, hukum rukhsah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah untuk Abdurrahman ibnu Auf dan Az-Zubair ibnu al-Awwam tentang pakaian yang terbuat dari sutra, dari hikkah yang mereka pakai, yang mereka kenakan. Hadirin rahimakumullah, laki-laki dalam hukum Islam itu haram untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau perempuan itu diperbolehkan dia menggunakan kain sutra ataupun menggunakan emas, itu untuk perempuan. Tetapi untuk kaum laki-laki dari umat Islam itu haram untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, dan juga haram untuk menggunakan emas. Misalnya kalau emas, gelang emas, cincin emas itu diharamkan bagi kaum laki-laki dari umat Islam ini. Nah,
Kenapa Abdurrahman ibnu Auf dan Az-Zubair ibnu Awam itu diberikan rukhsah untuk bisa menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra? Jadi ini tidak begitu saja. Nah, tidak begitu saja berarti ada kekhususan untuk Abdurrahman ibnu Auf dan Az-Zubair ibnu Awam, sehingga khusus beliau tanpa ada sebab diperbolehkan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Enggak seperti itu. Nah, tetapi hadis ini dipahami bahwa keduanya, Abdurrahman ibnu Auf dan juga Az-Zubair ibnu Awam, itu beliau mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit kulit yang ada pada beliau. Jadi keduanya itu ketika itu, di saat itu beliau sedang sakit semacam penyakit kulit yang itu obatnya itu adalah dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi berarti rukhsahnya itu adalah liddarurah. Jadi rukhsahnya adanya keringanan bagi laki-laki untuk bisa menggunakan pakaian terbuat dari sutra itu adalah li'ajli darurah, karena terpaksa, yaitu karena sakit. Dan sutra itu di sini dalam konteks ini itu sebagai obat bagi orang yang berpenyakit semacam kudis, kudis ya, yang ada pada badannya. Itu bisa sembuh jika dia menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra tersebut. Nah, maka dibolehkan dalam rangka itu, bukan secara umum. Artinya bukan secara umum bahwa Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair ibnu Awam itu dibolehkan kapanpun dan dimanapun untuk menggunakan kain sutra. Tidak. Tetapi ketika itu saja, yaitu di saat keduanya mengeluhkan tentang penyakit kulit yang sedang menimpa beliau berdua. Maka Nabi kemudian karena darurat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah kepada keduanya. Jadi tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan seperti yang tadi sudah kita ceritakan, pada dasarnya seorang laki-laki haram untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Tapi jika dalam keadaan darurat dan ketika sangat membutuhkan, maka hukumnya menjadi boleh. Nah, yang disebut ada hukum kedua atau hukum rukhsah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, la taqumu ora jumeneng apa sa'atu kiamat, hatta tuqatilu, sehingga merangi sapa sira kabeh aturka ing Turki, sigharal a'yuni, kang cilik mripate, humral wujuhi, kang abang wajahe, putih semu merah, zulfal unufi, kang pesek irunge, ka'anna wujuhahum kaya-kaya saktemene pira-pira wajahe aturuk iku al-majanu, pira-pira tameng, al-mutaraqatu, kang den palu, wala taqumu lan ora jumeneng apa as-saatu kiamat, hatta tuqatilu, sehingga merangi sapa sira kabeh kauman ing kaum, ni'aluhum kang utawi pira-pira sandale kaum iku asy'aru rambut. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu tanda kiamat, tentang salah satu
dari tanda kiamat. Kita mengetahui bahwa tanda kiamat itu ada kalanya tanda kecil kiamat dan ada kalanya tanda besar kiamat. Asyratus sa'ah as-sughra dan asyratus sa'ah al-kubra. Asyratus sa'ah as-sughra jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak terhitung jumlahnya karena banyaknya. Sedangkan asyratus sa'ah al-kubra itu hanya ada 10 saja. Tanda besar kiamat asyratus sa'ah al-kubra belum satu pun yang terjadi. Sementara asyratus sa'ah as-sughra, tanda kecil kiamat, itu seluruhnya sudah terjadi kecuali hanya satu saja, yaitu nanti keluarnya dan memimpinnya Al-Mahdi, yang namanya seperti nama Nabi Muhammad dan nama ayahnya seperti nama ayah Nabi Muhammad, Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi. Nah, itu yang belum terjadi. Tetapi selain itu sudah terjadi, termasuk tanda kiamat kecil, tanda kecil kiamat yang disebutkan di dalam hadis ini juga sudah terjadi. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu turka. Bahwa kiamat as-sa'ah itu artinya adalah kiamat. Kalau makna dasarnya apa? As-sa'ah itu jam. Kalau dalam bahasa Arab yang kalian hafalkan sehari-hari, itu as-sa'ah itu artinya jam. As-sa'atul an, as-sadisah, misalnya tamaman. Sekarang jam 6 tepat, itu as-sa'ah. Tetapi as-sa'ah dalam hadis ini dan dalam banyak hadis itu dimaknai dengan al-qiyamah, yaitu dengan hari kiamat. Bahwa kiamat itu tidak akan terjadi, la taqumus sa'ah hatta, sampai tuqatilul turka, sampai kalian itu memerangi Turk, nama suatu daerah yang dulunya mereka itu tidak memeluk agama Islam, yang sekarang mereka sudah memeluk agama Islam. Nah, terus disifati bahwa mereka itu adalah sigharal a'yun, matanya kecil. Matanya itu kecil. Sifat-sifat mereka, sifat fisik mereka, matanya itu kecil, sipit berarti ya. Humral wujuh, kemerahan wajahnya. Kemerahan itu maksudnya wajahnya itu putih, tetapi kemerahan, putih kemerahan, bukan putih saja, juga bukan merah saja. Tidak ada wajah yang merah saja, yang ada putih semu kemerahan. Itu wajahnya seperti itu, putih kemerahan. Zulfal unuf, zulfal unuf artinya bahwa hidungnya itu kecil. Hidungnya kecil berarti dia pesek lebar. Hidungnya pesek begini, itu hidungnya mereka. Sifat-sifat fisiknya sudah pesek, dikatakan ka'anna wujuhahum al-majannu al-mutraqah, seakan-akan wajah mereka itu seperti perisai tameng yang dipukul dengan palu. Jadi tameng kan begini, jadi kayak begini, kemudian dipukul dengan palu lagi. Artinya dia karena hidungnya kayak nggak ada nggak ada bedanya, semuanya begini, krepes semuanya. Sudah matanya sipit, kemudian hidungnya pesek, wajahnya kayak tameng yang dipalu. Itu kiamat gak akan terjadi kata Nabi sampai kalian akan memerangi mereka, dan itu sudah terjadi. Kemudian yang kedua, wala taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy'ar. Dan kiamat juga tidak akan terjadi sampai kalian itu memerangi sebuah kaum
yang sendal-sendal mereka itu rambut. Nah, di sini para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Sebagian ulama mengatakan ni'aluhum asy'ar itu dimaknai secara zahir bahwa sandal-sandal mereka itu terbuat dari rambut. Memang betulan sandalnya dibuat dari rambut. Kemudian yang kedua para ulama lainnya menafsirkan ni'aluhum asy'ar artinya bahwa mereka yang diperangi itu sebuah kaum yang rambutnya itu panjang, sampai ke kaki, sampai ke telapak kaki, sehingga dikatakan seakan-akan atau dikatakan bahwa rambutnya itu sampai ke kaki. Kaki itu yang merupakan tempat dari sendal. Jadi sandal itu kan diletakkan di kaki. Nah, rambutnya itu panjang sampai ke kaki. Nah, sehingga dikatakan sandalnya itu adalah rambut. Nah, dipahami, sebagian ulama memahaminya seperti itu. Nah, secara pasti kita tidak tahu ini yang dimaksud itu orang mana. Apakah orang Cina atau orang Eropa atau orang daerah mana, kita tidak, saya secara khusus tidak tahu ini orang mana, tetapi ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi bahwa umat Islam sudah memerangi orang dengan sifat-sifat yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang itu adalah wahyu dari Allah dan pasti terjadi, dan nyatanya memang sudah terjadi. Di antara bentuk iman kita kepada Nabi itu adalah membenarkan semua yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, termasuk tentang hal-hal yang telah dikabarkan oleh Nabi akan terjadi di masa yang akan datang, di antaranya tentang tanda-tanda kiamat ini. Kita wajib untuk mengimaninya, wajib untuk membenarkan bahwa semua yang telah disebut Nabi akan terjadi di masa yang akan datang sebagai tanda-tanda akan datangnya kiamat itu betul-betul akan terjadi. Dan kita sekarang sudah membuktikan semuanya sudah terjadi, kecuali nanti yaitu lahir dan memimpinnya Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Quraisy yang berasal dari suku Quraisy, dan itu kita sangat yakin itu juga akan terjadi. Demikian juga asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar kiamat seperti turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari barat. Kita semuanya meyakini itu semuanya juga akan pasti terjadi. Kenapa? Pertama, karena memang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan wahyu dari Allah, Zat yang Maha Mengetahui. Kemudian yang kedua, sesuatu yang telah dikabarkan oleh Nabi yang lainnya sudah terbukti telah terjadi juga. Buktinya sudah ada, bukan hanya sekedar penyampaian dari Nabi, tetapi bukti terjadinya sesuatu yang telah disampaikan oleh Nabi itu juga sudah terjadi. Meskipun kita sebagai umat Islam seandainya semua itu belum terjadi, kita tetap meyakininya, karena kita orang yang beriman kepada Nabi, artinya membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat keyakinan kita karena ternyata apa yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah benar-benar terjadi. Hadis yang berikutnya, satu lagi, hadis nomor 143. An Abi Hurairah qala, An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu wis den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to mateni sapa ingsun annasa ing manungsa. Tegese manungsa kang musyrik. Hatta yaqulu sehingga ngucap sapa annas la ilaha illallah. Faman mongko utawi sapane wong iku qala ngucap sapa man la ilaha illallah faqad asama mongko teman-teman wis jaga sapa man ini saking ingsun nafsahu ing awak dhewe man wa ma lahu lan bondone man illa bihaqqihi kelawan kejaba kelawan haqqi Islam wa hisabu lan utawi hisabe man iku ala Allahi maring Allah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah. Kalau Nabi mengatakan aku diperintah, berarti siapa yang memerintah? Allah. Karena nggak ada yang memerintah Nabi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Beda kalau yang ngomong kamu. Kalau kamu yang ngomong umirtu, bisa jadi gurunya yang perintah, bisa jadi bapaknya yang perintah, bisa jadi kakaknya yang perintah. Misalnya kamu mengatakan umirtu an unadhifa hadzal fasl. Misalnya aku diperintah untuk membersihkan kelas ini. Bisa jadi yang perintah gurunya, bisa jadi yang perintah kakak kelasnya, bisa jadi yang perintah bapaknya. Tetapi kalau Nabi mengatakan umirtu, aku diperintah, berarti siapa yang memerintah Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah Allah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia yang dimaksud di sini bukan semua manusia. Meskipun lafadznya am, tetapi yang dimaksud adalah khas. An-nas itu manusia. Manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Tetapi yang dimaksud an-nas itu khusus, yaitu al-musyrikin. Jadi kalau diperjelas, umirtu an uqatilal musyrikin. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Kalau orang yang beriman ya tidak diperangi. Yang diperangi adalah orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik. Hatta yaqulu, sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah aywa Muhammadur Rasulullah. Maksudnya sampai mereka masuk ke dalam agama Islam, sampai mengatakan la ilaha illallah aywa Muhammadur Rasulullah, artinya sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Faman qala la ilaha illallah, artinya barang siapa yang masuk ke dalam agama Islam dari orang-orang kafir yang diperangi itu, maka dia telah menjaga dirinya, hartanya, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya itu kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu memang disebarkan tidak hanya dengan cara damai, tetapi juga dengan cara perang. Jadi Islam itu disebarkan dengan dua cara. Yang pertama disebarluaskan dengan secara damai, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya. Ketika beliau berdakwah di Makkah, beliau menyampaikan Islam, menyebarkan Islam secara damai. Ketika beliau awal-awal di Madinah juga menyampaikan Islam secara damai. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga diperintahkan untuk menyebarkan Islam dengan memerangi orang-orang kafir. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para al-khulafa setelahnya. Para khalifah setelahnya juga melakukan hal yang sama, yaitu berjihad memerangi orang-orang kafir, agar tujuannya mereka masuk ke dalam agama Islam.
Jadi mereka para penguasanya itu ditumbangkan agar rakyatnya mereka memiliki kebebasan untuk memeluk agama Islam. Nah, dan Islam menyebar ke seluruh dunia juga demikian. Sebagian negara-negara Islam masuk ke negara itu dengan peperangan. Tapi ada negara-negara yang Islam masuk ke situ tanpa ada peperangan. Nah, yang peperangan banyak ya, seperti ketika masuk ke Mesir, ketika masuk ke Turki, ketika masuk ke daerah-daerah di sana banyak yang dilakukan dengan peperangan. Nah, sedangkan secara damai seperti masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia tanpa ada peperangan, tetapi disebarluaskan oleh para wali songo, oleh para dai-dai Muslim. Mereka menyebarkan Islam dengan secara damai, dan Islam kemudian menyebar luas di Indonesia tanpa adanya pertumpahan darah. Keduanya ada. Islam disebarkan dengan peperangan, Islam juga disebarkan dengan cara damai. Nah, kenapa kita sampaikan ini? Karena ada sebagian orang yang kemudian menolak adanya penyebaran Islam secara dengan perang. Nah, mereka tujuannya itu membela Islam, bahwa Islam gak pernah disebarkan secara dengan perang. Tujuannya biar nama Islam itu baik menurut dia, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Nah, kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran yang banyak sekali ayat-ayat memerintahkan untuk jihad fisabilillah. Yang kedua, bertentangan dengan hadis. Di antaranya hadis ini yang sedang kita baca. Hadis ini bukan hanya hadis biasa. Hadis ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh sekian banyak orang pada setiap levelnya, yang karena banyaknya para perawi setiap levelnya tidak mungkin mereka bersepakat untuk bohong. Sehingga hadis mutawatir semacam ini tidak perlu diteliti sahih apa enggak, sudah pasti sahih. Hadis ini tergolong sebagai hadis mutawatir. Kesubutannya tidak diragukan, kesahihannya tidak diragukan. Dan Nabi mengatakan, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik. Nah, maka gimana mau membantahnya? Ditambah lagi fakta sejarah. Fakta sejarah mengatakan bahwa Nabi ada yang disebut ghazawat, perang-perang yang diikuti oleh Nabi secara langsung. Kalau kita membaca sejarah Nabi, kalau kita membaca sejarah Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga penuh dengan peperangan-peperangan. Dan itu memang diperintahkan dalam agama, dalam rangka penyebaran agama Islam. Karena kalau suatu negara dikuasai oleh raja yang zalim, seorang raja yang zalim, maka mereka melarang umatnya, melarang rakyatnya masuk ke dalam agama Islam. Maka penguasa seperti ini ditumbangkan agar masyarakatnya mereka bisa bebas untuk memeluk agama Islam, dan Islam kemudian menyebar luas ke seluruh dunia. Hadirin rahimakumullah, dan peperangan senantiasa bukan hanya dalam Islam tetapi dalam semua umat itu ada konsep perang. Itu selalu ada, bahkan sampai sekarang orang-orang kafir konsep perangnya justru tidak menggunakan adab dan tidak menggunakan aturan. Nah, beda dengan konsep perang dalam Islam yang ada aturan-aturan. Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan, tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh merusak bangunan. Itu peperangan dalam Islam. Nah, sekarang orang-orang kafir mereka menghancurkan, bukan berperang manusia dengan manusia, tetapi perangnya adalah membabi buta. Itu berlawanan dengan konsep perang di dalam Islam. Kita kalau bicara tentang ini akan sangat panjang, tetapi intinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Islam disebarkan bukan hanya dengan damai, tetapi juga dengan
peperangan. Kemudian yang kedua, waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita jelaskan tambahan penjelasan dari hadis ini dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil walidayya wa lil mu'minin